Selamat pagi semuanya. Kita mau ibadah lagi. Di mana Kak kita ibadahnya? Di rumah. Iya, kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Ya, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi bukan berarti kita tidak beribadah, kita tidak bersuka cita, karena Tuhan selalu ada buat kita walaupun kita masih di rumah saja. Nah, minggu ini kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah siap semuanya? Sudah dong. Walaupun kita di rumah, tapi kita mau nyanyi lagu sekolah minggu paling Yahud. Walaupun di rumah kita bergerak, bersuka beribadah juga di rumah bersama. Nah, sekarang kita mau berolahraga lagi. Kita mau puji Tuhan sambil berolahraga. Emang gerakannya agak sedikit susah, tapi kita mau coba bareng-bareng. Iya, berarti adik-adik harus berdiri juga ya. Saya harus bergerak juga. Oke, ini kita mau nyanyi dulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Kiranya apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan kan? Masih dong, Pak. Kita masih mau banting berdiri, kita mau berdoa ya Kak ya? Betul Nyanyi apa sekarang? Kita mau nyanyi lagu Hai dengarlah suara Tuhan Yesus. Habis itu kita lanjut nyanyi lagu Jangan
Tuhan, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau mendengarkan firman Tuhan, apa sambil tiduran, sambil main-main? Kita kan lagi ibadah ya, kita mau beribadah dengan sikap yang baik. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pagi ini? Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami dapat kembali belajar firman Tuhan pagi ini. Tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang disiapkan ya Alkitabnya. Kita akan membuka dan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 4. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Demikian firman Tuhan. Kenapa ibu menangis? Apa yang telah terjadi? Aku dan anakku sangat lapar. Kami tidak mendapatkan makanan yang biasanya dibagikan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, karena baru kali ini kami mengalaminya. Dulu, waktu jumlah orang percaya belum sebanyak ini, kebutuhan makanan kami selalu terpenuhi dan tidak pernah kekurangan. Tetapi sekarang, ketika jumlah orang percaya semakin banyak, kami tidak diperhatikan lagi. Kami sangat sedih. Baiklah ibu, kita coba mencari tahu ya apa yang menyebabkan ibu dan beberapa orang yang lain tidak mendapat makanan. Sekarang, mari kita bersama-sama pergi kepada para rasul untuk memberitahukan hal ini. Adik-adik, ketika jumlah murid bertambah banyak, yaitu bertambah sekitar 3.000 orang, timbullah sungut-sungut atau gerutu di antara para murid. Karena pembagian makanan kepada janda-janda dan murid-murid yang kekurangan diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Akhirnya, sampailah kabar ini kepada para rasul. Kemudian para rasul memanggil semua murid berkumpul dan mengusulkan kepada para murid untuk memilih 7 orang di antara mereka yang berhati baik, penuh Roh Kudus, dan mampu berpikir serta bertindak bijaksana untuk membantu para rasul dalam pelayanan meja atau pelayanan dengan cara membagikan makanan kepada para janda dan orang yang kekurangan,
karena para rasul mengakui keterbatasan mereka dalam melakukan pelayanan ini. Para murid setuju dan menerima baik usulan para rasul. Mereka kemudian memilih 7 orang dari antara mereka, yaitu Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang murid ini melakukan tugas pelayanan dengan sangat baik. Karena sudah ada yang membantu dalam pelayanan meja, para rasul pun dapat memusatkan pikiran untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu berdoa dan pelayanan firman. Ke-12 rasul dan ke-7 murid yang memiliki tugas khusus untuk melayani jemaat telah melaksanakan tugasnya dengan penuh ketaatan, dan akhirnya firman Tuhan semakin tersebar. Jumlah murid semakin bertambah banyak, dan sejumlah besar pemimpin agama menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Belajar dari kisah para rasul ini, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah seharusnya melayani Tuhan dengan taat, sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Tugas apa yang dapat kita lakukan sebagai murid Kristus? Misalnya, ketika sekolah minggu sudah tatap muka nanti, adik-adik dapat membantu melayani dengan mengedarkan kantung persembahan, memimpin doa persembahan, membagikan aktivitas sekolah minggu, atau bermain musik. Ketika kita di rumah saja dan masih dalam kondisi COVID ini, kita sudah memahami juga pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini kita lakukan dengan taat karena kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan ikut berempati merasakan penderitaan para pasien COVID-19 ataupun para medis yang harus bekerja keras menolong mereka yang sakit. Tugas yang lain ketika di rumah misalnya, kita dapat membantu mama untuk merapikan tempat tidur sendiri dan mencuci piring setelah makan. Dan jangan lupa, kita juga tetap mengerjakan tugas belajar online dengan taat dan penuh tanggung jawab. Mulai hari ini, kita masing-masing dapat memikirkan dan melakukan dengan taat apa yang menjadi tugas kita sebagai murid Kristus. Sebagai anak, sebagai pelajar, karena sekecil apapun yang dapat kita lakukan, asalkan dilakukan dengan taat dan sepenuh hati, maka itu akan sangat berguna bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, selamat taat melakukan tugas masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kami rindu ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang taat melakukan tugas kami masing-masing. Dan dapat melayani Tuhan dengan bakat dan kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih baik, kita mau bekerja untuk Tuhan bersama-sama. Yuk, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, memuji nama
juga setiap kehidupan kami. Kami Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.